Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 2423333 dari Prodi Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya baca mengenai putusan Majelis Hakim atas tarif pajak pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebelum kita memasuki pembahasan sengketa pajak kali ini, marilah kita terlebih dahulu memahami apa itu PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah ketentuan khusus dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pengenaan pajak bagi beberapa jenis wajib pajak tertentu. Berbeda dengan perhitungan pajak pada umumnya, PPh pasal 15 menggunakan norma perhitungan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 15 antara lain yang pertama yaitu perusahaan pelayaran, penerbangan dan perusahaan penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri dan perusahaan asing tertentu yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia atau perusahaan yang menetap di Indonesia tapi ownernya berada di luar negeri. PPh pasal 15 memiliki karakteristik unik karena tarifnya tidak tetap, melainkan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tarif PPh badan yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku dan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Karena adanya faktor ini, setiap perubahan dalam tarif PPh atau P3B akan berimbas langsung pada tarif efektif PPh pasal 15 yang dikenakan pada wajib pajak. Hal ini sering menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak sehingga memerlukan kepastian hukum dalam penerapannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa PPh pasal 15. Dalam artikel yang saya baca, yaitu seringkali kompleksitas antara perpajakan, seringkali muncul perbedaan tafsir antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang akhirnya berujung pada sengketa. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi terkait dengan perhitungan tarif pajak PPh pasal 15. Dalam beberapa kasus, wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak untuk meminta kejelasan terkait penerapan tarif yang benar. Pengadilan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ini dan memastikan kepastian dalam hukum dan perpajakan. Dasar hukum yang sering rujuk pada keputusan pengadilan adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 634 /KMK 04/1994 yang menegaskan bahwa penerapan tarif pajak harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturannya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menegaskan bahwa perubahan tarif PPh badan harus diterapkan secara konsisten dalam perhitungan PPh pasal 15. Kepastian hukum sangat penting untuk menghindari multitafsir dalam peraturan perpajakan. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada wajib pajak agar memahami perubahan aturan yang berlaku. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan penerapan aturan perpajakan menjadi lebih transparan dan adil bagi semua pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi keputusan dan dinamika tarif pajak PPh pasal 15. Teman-teman semua, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak dalam sengketa ini pada permasalahan tarif PPh pasal 15 membawa beberapa dampak atau implikasi penting, baik si wajib pajak maupun otoritas pajak. Beberapa implikasinya yaitu yang pertama, menjadi preseden hukum bagi kasus serupa di masa depan sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa pajak lainnya. Yang kedua yaitu mendorong konsisten penerapan aturan perpajakan sehingga tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam perhitungan tarif pajak. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepastian hukum dan transparansi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan Indonesia. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa tarif PPh pasal 15 bersifat dinamis. Tarif ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan tarif PPh badan yang diputuskan oleh pemerintah melalui regulasi perpajakan. Adanya pembaruan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan PPh pasal 15 harus
terus ditingkatkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan atau mendukung kepatuhan ini antara lain melakukan sosialisasi yang lebih luas oleh pemerintah agar wajib pajak memahami perubahan regulasi. Yang kedua, konsultasi dengan ahli pajak agar perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penerapan regulasi yang lebih jelas dan tegas sehingga tidak ada celah yang berpotensi menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari. Selanjutnya, dengan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional pun semakin optimal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan, diharapkan kita dapat lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta turut dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Sekian pemaparan dari saya tentang artikel yang telah saya baca dan saya rangkum dalam presentasi kali ini. Saya Zara Aulia dari Prodi Manajemen Pajak. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.